mencari selamat dari kejaran singa, maka dia tidak akan pernah sombong, meskipun yang menunjukkan itu siapapun, gak pilih-pilih orang. Jadi antum kalau di tengah hutan itu ada suara singa mengaum, ini sudah dekat atau masih jauh, kita rata-rata takut gitu ya. Tiba-tiba saat itu ada seorang miskin, petani miskin, sedang cari kayu bakar. Penampilannya itu orang yang miskin itu, nak segera pergi nak, ada singa dekat sini. Ilmu yang disampaikan oleh bapak kayak ini gak pantas. Dulu percaya kalau yang nyampaikan itu siapa orang-orang yang terpandang, terkam harimau antum, mati. Kalau kita ya akhwan belajar itu hanya cari yang kondang, wallahi antum gak akan pernah dapat ilmu. Karena ilmu itu rata-rata dapatnya dari ustadz-ustadz yang tidak kondang. Kenapa anak ngomong begitu? Antum tuh ya kawan, dapat ilmu sebenarnya itu inti ilmu yang antum miliki dari ustadz-ustadz yang nggak kondang. Belajar fa'alu. Pernah ada ustadz kondang gara-gara fa'alu? Pernah ada ustadz kondang gara-gara mahal ini? Pernah ada ustadz kondang gara-gara jadi hukum iklab dan hukum ikhfa? Pernah ada ustadz kondang gara-gara ikhfa? Gak pernah. Padahal itulah inti ilmu. Kalau yang dasar ini gak pernah didapatkan, maka antum tidak akan pernah mendapatkan selama-lamanya. Kalau antum maunya itu belajar dari yang intinya itu, jadilah model-model orang-orang yang gak pernah memiliki ilmu, gayanya tok, yang taklim sana, taklim sini, belajar sana, belajar sini, 10 tahun, 20 tahun dia taklim, dia tidak akan pernah mendapatkan apa-apa, karena dia tidak mau mulai belajar dengan hadhi. Maunya itu tabligh akbar, Ustaz kondang sana, tabligh akbar, Ustaz kondang sana. Ana bukan melarang tabligh akbar ya kawan, yang ana komentari pedes itu adalah orang gak mau taklim kecuali tabligh akbar. Itu yang fatal. Taklim di rumahnya ada, di kampungnya ada, gak pernah datang. Tapi kalau pas tabligh akbar misalkan di kota yang jauh mesti datang, itu fatal. Tapi kalau dia taklim di rumahnya rajin, ada tabligh akbar di sana juga datang, monggo, afadzol, itu adalah kebaikan. Karena ya jarang-jarang ikut rame-rame gitu ya, ben ngerti rupanya ustaz itu kaya opo to, selama ini kok ngerti di TV to ya. Jadi ben kaya opo to, selama ini hanya ngerti di YouTube misalkan itu. Enggak apa-apa, monggo ya kawan, enggak ada masalah, kita enggak melarang, dan itu adalah kebaikan. Tapi kalau hanya itu tok, kemudian tidak mau taklim yang rutin, ilmu dari ustaz-ustaz yang tidak dikenal, itu adalah malapetaka kehidupan. Itu adalah malapetaka bagi seorang talibul ilm, tanda bahwasanya dia itu sombong, dan orang yang sombong tidak akan pernah bisa mendapatkan ilmu. Nah, fa idza kana al-khamil mimman turja barakatuh, apabila orang yang tidak dikenal itu termasuk orang-orang yang diharapkan keberkahannya, kana naf'u bihi a'am, terkadang manfaatnya lebih manfaat kita belajar kepada orang yang tidak dikenal tersebut. Wa tasilu min jihatihi atam, dan mendapatkan ilmu dari orang semacam itu lebih lagi. Tidak semua orang yang terkenal ya ilmunya lebih tinggi, dan tidak semua orang yang tidak dikenal ilmunya ini tidak lebih baik dan tidak lebih tinggi. Karena kemasyhuran, ketenaran itu tidak sebanding lurus dengan ilmu. Kemasyhuran itu satu hal yang berbeda dengan ilmu. Kadang-kadang ya akhwan, orang itu masyhur tapi ilmunya nggak seberapa. Terkadang orang itu nggak terlalu punya ilmu. Kadang-kadang orang itu ilmunya dalam, meninggi, tapi nggak masyhur. Contoh gampang aja, stasiun televisi yang ada pada zaman sekarang itu kan ada di beberapa kota, gitu ya. Lah, orang-orang yang tampil di televisi itu rata-rata adalah orang-orang yang mereka berada di area stasiunnya.
di area itu. Dia sering tampil di TV, sering tampil di TV, akhirnya terkenal seantero dunia, masyhur namanya. Di mana dia turun, di mana dia singgah, semua orang kenal wajahnya, imut-imut wajahnya. Padahal belum tentu ilmunya lebih tinggi. Ada seorang ustadz, masya Allah, kabir dalam ilmunya, tinggal di pedalaman, ngajar orang-orang di kampung halaman, membuka lahan pesantren baru, orang-orang pedalaman, ilmunya dalam, tapi tidak ada seorang pun yang kenal ilmunya, tidak ada seorang pun yang kenal dia. Jika disebut namanya, tidak ada seorang pun yang menoleh kepadanya. Kemasyhuran dengan kedalaman ilmu itu dua sisi yang berbeda, tidak mesti sama. Bisa iya, bisa tidak.